Saya dulu cita-citanya pengen jadi astronom. Astronom bahkan bukan astronot ya. Iya. Ini anak kecil pikirannya apa ya gitu. Sherry mungkin tahu Asma sakit-sakitan kan. Jadi waktu itu. jantung, paru-paru, gegar otak. Gegar otak itu waktu umur 7 tahun. Saya langsung merasa wah gimana nih ya masa depan saya. Karena saya anak di keluarga tuh yang rankingnya istilah paling jadi juara umum teladan itu Asma gitu kan. Jadi saya pikir wah saya akan mengecewakan orang tua saya, dan kami dulu kan keluarga sederhana banget ya, bahkan miskin lah kalau kata suami saya, dengan definisi itu mah miskin bun katanya, bukan sederhana katanya. Oke, bukan sederhana ya. Dan ternyata tiba-tiba jalur akademis itu close gitu ya buat Asma gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa, tapi dari dulu pun saya percaya bahwa kalau Allah menutup satu pintu, saya yakin gitu Allah pasti membuka banyak jendela di sekitar kita. Yang jendela-jendela itu tidak akan kita temukan seandainya mata kita terus fokus pada satu pintu yang tertutup itu. Nggak ada salahnya mungkin buat teman-teman yang menyimak ya untuk menjajaki juga selain misalnya dari akademis ya, jalur akademis kita, masa depan kita barangkali ya, barangkali itu juga melalui hobi kita atau hobi atau minat kita bisa menjadi satu cadangan masa depan. Saya tuh ini Mbak Sherry-nya sopan banget nih. kalau yang netizen nih udah bilang, kenapa sih Asma Nadia nih kayak spesialis cerita poligami gitu. Oh iya benar. Kalau nggak spesialis cerita perselingkuhan gitu ya, betul. Gitu ya. Aku kalau saya lihat di media sosialnya Mbak Asma juga emang sering traveling gitu kan. Udah ke berapa negara ingat nggak Mbak? 78 negara, sekitar 580 kota. Penulis dari 112 buku, 21 judul diantaranya telah diadaptasi menjadi film dan juga series, dan kedepannya masih ada 8 judul yang akan segera dikerjakan dan juga dirilis. Stylovers, aku sudah bersama dengan Mbak Asma Nadia. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, belakangan ini kesibukannya apa aja nih? Kan kemarin belum lama ini merilis buku yang terbaru ya, yaitu Assalamualaikum Baitullah. Masih promo atau gimana? Kita masih promo, jadi memang buku yang terbit di Indonesia yang teranyarnya Assalamualaikum Baitullah. Pengennya sih bisa menyiapkan lahir dan batin buat teman-teman yang hatinya udah kesana, atau mungkin yang ingin menyiapkan ya, ingin memberikan hadiah kepada saudaranya atau kepada bapak ibunya yang pengen ke Tanah Suci. Itu kan perjalanan mahal ya. Betul. Gitu. Jadi enaknya sih kita maksimal gitu, dan ada beberapa hal ketika akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah baca gitu ya, mereka bilang iya sih Mbak, itu tuh biasanya travel ngasih tahu tapi nggak emphasize gitu sebetulnya keutamaan yang bisa kita lebih maksimalkan gitu. Tapi ada 2 judul atau 3 judul ya, 3 judul yang kita baru rilis di launching di Kuala Lumpur International Book Fair. Uniknya bukunya bahkan belum ada di Indonesia. Ini Mbak Asma khusus bikin untuk dirilis di luar duluan? Sebetulnya enggak sih, kita kan selama ini tulisan-tulisan Asma ada di aplikasi KBMF kan, yang terbaru kan gitu kan, digitalisasi memang kemestian gitu kan, jadi memang parkir di situ dulu gitu. Sambil nunggu tiba-tiba ketika ketemu sama penerbit terbesar di Malaysia, Karangcraft ya, mereka tertarik, kemudian ya udahlah jadilah proses cepat ya, langsung dirilis 2 buku itu. Dan waktu di Kuala Lumpur International Book Fair itu 2 judul itu langsung jadi top hitsnya mereka, alhamdulillah. Dan satu lagi ada diterbitkan juga tapi bentuknya quotes. Jadi quotes Asma Nadia. Keren banget. Nah, buat Stylovers yang penggemar tulisan-tulisannya Mbak Asma juga jangan lupa tonton sampai akhir, karena nanti di akhir aku bakal umumin ada kuis yang bisa teman-teman Stylovers ikutin, berhadiah tentunya buku-buku bestseller dari Mbak Asma Nadia ya Mbak ya. Nanti ikutan ya. Oke. Nah Mbak, 112 buku ya. Itu berarti kebanyakan sebagian besar tuh fiksi. Iya, sebagian besarnya fiksi. Emang cita-citanya dari kecil tuh udah pengen jadi penulis atau gimana sih? Enggak sih, saya dulu cita-citanya pengen jadi astronom. Astronom bahkan bukan astronot ya. Ini anak kecil pikirannya apa ya gitu. Tapi memang besar di dunia kata. Karena kebetulan papa itu pengarang lagu ya, beliau namanya Amin Ivos. Jadi termasuk yang melahirkan hits-hits di Indonesia tuh tahun 90-an kayaknya ya gitu. Jadi ada Kau Bukan Dirimu, Kini Baru Kau Rasa, Karisma Cinta yang Bruri sama Dewiul dan lain-lain. Tapi sebelum itu tuh papa itu bahasa Indonesia nggak terlalu bagus karena dulu dari Methodic School kan. Jadi lebih lancar dengan bahasa Inggris. Jadi kalau bikin lagu itu yang sering ditanya tuh saya sama kakak saya tuh. Ini bahasa Indonesia. Dan dua-duanya jadi penulis lagi ya. Ini bahasa Indonesianya apa? Ini padanan katanya wajar nggak sih gitu. Ini aneh nggak sih gitu. Jadi akhirnya kita biasa bermain kata, dan dari SD bahkan sebelum sekolah itu saya umur 5 tahun saya bikin lagu.
bikin lagu anak kecil ya, saya bikin lagu buat kakak saya dan dia benci banget lagu itu. Judulnya tuh Kakakku Manis Sekali. Padahal kan pujian ya. Iya, padahal pujian, dia bilang too much katanya. Jadi saya bikin lagu umur 5 tahun itu. Ya karena papa juga ya pengaruh musik dan kata gitu. Dan pelajaran mengarang tuh termasuk pelajaran yang buat saya tuh kayak nggak pakai mikir gitu, kayak effortless banget dulu gitu. Jadi ketika teman-teman, aduh mesti nulis panjang-panjang ini apa ya gitu, saya langsung wah asik disuruh ngarang gitu kan itu gitu. Tapi yang menarik adalah kita nggak pernah tahu jalan hidup seseorang gitu kan. Sherry mungkin tahu Asma sakit-sakitan kan, jadi jantung, paru-paru, gegar otak itu waktu umur 7 tahun. Menariknya sebelum gegar otak itu Asma ranking 2 waktu kelas 1 SD, setelah gegar otak ranking 1, alhamdulillah ya. Nah berkah tapi dari Allah. berkah gitu. Tapi kemudian ketika Asma kuliah, Asma alhamdulillah masih ranking juara umum di SMP, masih juara kelas di SMA, dapat jalur undangan untuk kuliah di IPB waktu itu. Tapi tahun kedua Asma mundur karena kondisi kesehatan gitu. Dan ya tadi ya kita nggak pernah tahu jalan yang Allah kasih sebetulnya yang mana. Tapi nggak ada salahnya mungkin buat teman-teman yang menyimak ya untuk menjajaki juga. Selain misalnya dari akademis ya, jalur akademis kita, masa depan kita barangkali ya, barangkali itu juga melalui hobi kita. Atau hobi atau minat kita bisa menjadi satu cadangan masa depan, atau bahkan dua-duanya bisa berjalan sekaligus. Bisa jalan barengan ya. Oke, berarti semuanya itu blessing in disguise ya pada akhirnya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau enggak saya sekarang mungkin kerja di kantoran mana gitu ya. Nah, dari sudah lebih dari 100 judul buku itu yang diterbitkan, sudah 14 ya yang diadaptasi jadi film, kemudian ada 7 menjadi series gitu ya, dan juga tadi Mbak Asma udah spill dikit, ada beberapa judul yang sudah dikontrak gitu ya, akan segera dikerjakan dan nanti akan dirilis juga. Gimana sih Mbak perasaannya tentang kesempatan itu gitu sebagai seorang penulis? Amat sangat bersyukur, amat sangat bersyukur. Saya kalau kilas balik ya, saya ingat ketika saya tahu ya dan dokter bilang ya udah mundur aja dari kuliah gitu karena pusing dan gegar otaknya itu nggak tuntas dulu itu. Saya langsung merasa wah gimana nih ya masa depan saya, karena saya anak di keluarga tuh yang rankingnya istilah paling jadi juara umum teladan itu Asma gitu kan. Jadi saya pikir wah saya akan mengecewakan orang tua saya, dan kami dulu kan keluarga sederhana banget ya, bahkan miskin lah kalau kata suami saya, dengan definisi itu mah miskin bun katanya, bukan sederhana katanya. Oke, bukan sederhana ya. Dan saya pikir waktu itu wah saya harus bagaimana nih memberikan kebanggaan. Papa saya itu sebelum lagu-lagunya hits ya, papa itu yang dibawa itu nilai ijazah Asma, nilai name Asma yang dibawa untuk dipamerin lah. Biasanya orang tua kan suka gitu ya, mamerin gitu. Dan ternyata tiba-tiba jalur akademis itu close gitu ya buat Asma gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa, tapi dari dulu pun saya percaya bahwa kalau Allah menutup satu pintu, saya yakin gitu, Allah pasti membuka banyak jendela di sekitar kita. Yang jendela-jendela itu tidak akan kita temukan seandainya mata kita terus fokus pada satu pintu yang tertutup itu. Gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu ya udah coba menerima, harus mundur. Yang saya lebih salut adalah bagaimana orang tua bisa menerima itu ya. Ini anaknya yang juara umum, dapat kuliah lewat jalur undangan, tiba-tiba harus mundur dari kuliah gitu. Bukan drop out, memang mundur dari kuliah. Jadi perasaannya sangat bersyukur, dan saya merasa ada banyak jalan ya untuk Allah memberikan karunia kepada seseorang. Jadi barangkali buat teman-teman yang saat ini menyimak ya, kalau saat ini mengalami sesuatu yang mungkin pedih gitu, atau tidak sesuai keinginan, atau bahkan bertolak belakang dari sesuatu yang diharapkan gitu ya, jangan sedih, karena barangkali setelah itu ada blessing in disguise tadi gitu, bahwa Allah sebetulnya sedang menyiapkan satu rencana yang indah, satu rencana yang megah, yang bagus buat kita, tapi untuk mendapatkan atau bisa meraih ya apa yang Allah sudah rencanakan tadi, kita harus melalui dulu yang pahit, yang getir, episode mungkin yang penuh air mata. Gitu. Setuju banget. Jadi kita juga harus berbesar hati ya untuk bisa menerima itu tadi jalan yang sudah direncanakan sama Allah. Karena kalau misalnya kita hanya berfokus di satu tujuan, tapi ternyata bukan itu yang menurut Allah terbaik buat kita gitu. Jadi ingat ayat ini kalau kita connect nih. Jadi ingat ayat yang la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jika kamu bersyukur, maka sesungguhnya Allah tuh akan nambah nikmat. Tetapi jika kamu kufur, jadi nggak mensyukuri nikmat yang sudah Allah kasih gitu, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Barangkali sebetulnya gini ya, kayak aksi reaksi ya. Jadi kalau seseorang dicoba, dia bersyukur, ada sesuatu yang wonderful gitu ya, yang menanti gitu. Tapi mungkin kalau dia nggak bersyukur, lain lagi. Karena
Karena kan Allah juga mengikuti persangkaan kita. Ya. Jadi kalau kita bilang, aduh nih Allah nggak adil sama kita, Ya. Allah nih azab nih apa segala macam, yang datang mungkin itu gitu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan kita selalu terlatih atau terkondisi untuk penuh syukur gitu. Ya. Dan yang hebat tuh maksudnya subhanallahnya itu sih Mbak. Saya kalau membaca cerita-cerita ya dari hikmah di sekitar kita gitu ya. Ya Allah, ini orang dapat musibah tapi Masya Allah syukurnya tuh luar biasa. Hamdalahnya itu, alhamdulillahnya dia itu lebih banyak, lebih berlimpah dibandingkan keluh kesah dia gitu. Itu adalah bayaran atas kesabaran dan iya, Masya Allah, Masya Allah. ketegaran kita ya Mbak ya. Nah Mbak, kan banyak juga di karya-karya Mbak gitu ya, nggak cuma buku, ketika misalnya diadaptasi menjadi film kan juga pasti itu ada reward-nya lagi seperti itu kan. Itu banyak banget yang mengangkat isu-isu seputar perempuan gitu, misalnya kayak KDRT ataupun isu-isu lainnya gitu. Sebenarnya nilai apa sih yang pengen Mbak Asma bagiin di setiap karya-karya dan setiap kegiatan yang Mbak lakukan? Karena kan Mbak juga sempat mengadvokasi beberapa gerakan seperti itu. Boleh di-share mungkin sebenarnya nilai apa sih yang pengen ditanamkan ke perempuan Indonesia gitu? Saya tuh ini Mbak Serinya sopan banget nih. kalau yang netizen nih udah bilang, kenapa sih Asma Nadia nih kayak spesialis cerita poligami gitu? Oh iya benar. Kalau nggak spesialis cerita perselingkuhan gitu iya, ya, betul. gitu ya. Saya kira bagi saya sebagai perempuan penulis, saya memang menyengajakan memotret persoalan-persoalan perempuan. Karena menurut saya kayak gini misalnya, Kang Abik bikin ayat-ayat cinta, itu poligami dalam perspektif pengarang laki-laki. Iya, betul. Ya kan? Berbeda dengan poligami dalam perspektif perempuan ya, pengarang perempuan. Jadi saya merasa saya harus menghadirkan ini. Kenapa gitu? Saya peduli banget dengan perempuan Indonesia. Dan secara umum saya peduli banget dengan perempuan. Saya percaya bahwa kalau kita mengubah satu perempuan, kita mengubah satu keluarga. Kalau kita mengubah satu keluarga, kita mengubah satu masyarakat. Kalau satu masyarakat berubah, kita mengubah bangsa. Dan kalau satu bangsa berubah menjadi lebih baik, kita mengubah dunia. Jadi perubahan dimulai hanya dengan mengubah satu perempuan. Dan buat saya penting banget gitu loh, perempuan kita tuh lebih kuat, kemudian lebih logis gitu ya, nggak gampang. Karena perempuan juga gitu ya, kadang-kadang punya kecenderungan menikmati atau berlama-lama dengan nelangsa dengan apa ya, trauma atau bukan trauma tapi hal yang menyakitkan buat dia gitu loh. Bukannya tidak boleh, bukannya tidak berempati gitu, tetapi yang terjadi sudah terjadi, kita nggak bisa ubah. Tapi kita bisa selalu bikin planning ke depannya. Oke, ini yang terjadi, so what will you do next gitu. Ke depannya kita gimana untuk kita, apalagi kalau sudah jadi ibu. Karena kalau di bagi yang muslim kan ada ini ya, ada satu pepatah al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Berarti kualitas madrasah ini kualitas anak-anaknya adalah tergantung kualitas madrasahnya, kualitas si ibu. Kalau para ayah, para laki-laki memahami ini, para laki-laki akan banyak memberikan support buat madrasahnya, buat para istri, bagaimana agar dia punya citra diri yang bahagia, punya citra diri yang positif sehingga bisa membentuk anak-anak yang positif, atau juga gitu bagaimana agar istrinya ini makin proses belajarnya, nambah wawasannya gitu ya, akan mendukung misalnya atau bahkan mendorong istrinya untuk banyak membaca, apalagi buku-buku Asma Nadia. Bisa aja gitu langsung masuk. tapi itu karena saya pengen perempuan kita kuat gitu. Dalam seminar saya diundang mengisi seminar talk show ya tentang perempuan, tentang rumah tangga gitu. Sebetulnya dari 112 buku itu mungkin yang terkait tema-tema perselingkuhan, kemudian poligami itu kayaknya nggak sampai 10%-nya deh gitu. Tapi persoalannya yang box office nomor 1 di tanah air ya tahun 2015 itu Surga yang Tak Dirindukan, yang sekarang ada kedua dan ketiga, dan tiga-tiganya difilmkan, tiga-tiganya box office. Kemudian sinetron yang hits nomor 1 pun waktu itu juga Catatan Hati Seorang Istri. Jadi temanya seperti itu gitu. Tapi ya alhamdulillah diterima semua dengan rasa syukur. Yang mungkin kesal gitu, kok Asma Nadia bahasnya itu terus sih gitu. Tapi satu hal, saya punya curhatasmanadia@gmail.com. Ini untuk teman-teman pembaca mengirimkan kalau mereka ingin sekedar ada menumpahkan perasaan gitu ya, atau bercerita atau mungkin minta pendapat dan sebagainya gitu. Dan itu sudah lama sekali gitu ya, sudah saya kira belasan tahun gitu.
Dan saya sudah menulis catatan hati seorang istri ini, malah ada seri-serinya kan, catatan hati yang cemburu lah, catatan hati pengantin lah, catatan hati jangan bercerai bunda lah gitu. Udah banyak tema dibahas gitu. Novel juga seperti itu gitu. Kepada perempuan yang menginginkan suamiku. Tapi perselingkuhan tetap terjadi. Ya kan? KDRT tetap terjadi. Saya menerima curhat yang membuat saya tengah malam itu nangis gitu ya, karena ada seorang istri yang bilang, Bunda Asma, saya minta tolong doakan Bunda gitu. Saya seharian ini saya harus lari menjauh dari suami saya, dan suami saya tuh nguber dengan golok di tangan gitu. Jadi kalau saya tidak menyuarakan itu, bahkan menyuarakan ini kan maksudnya untuk edukasi ya, termasuk edukasi pembaca yang laki-laki juga gitu. Dan saya menerima feedback yang bagus dari pembaca laki-laki yang mereka bilang, Mbak, saya baru menikah, saya baca Surga Yang Tak Dirindukan, triloginya, tiga-tiganya saya baca, dia bilang gitu. Dan terima kasih sudah menulis ini karena membuat saya mengerti sebetulnya perasaan perempuan ketika suaminya selingkuh itu seperti apa, sakitnya seperti apa. Ada yang lain yang bilang, Mbak, doakan saya tidak pernah menyakiti perempuan-perempuan yang saya cintai. Jadi buat saya ini satu edukasi. Saya bikin buku judulnya Pengalaman Nyata Istri Kedua. Saya langsung diserangkan, wah ini buzzer poligami gitu. Padahal ketika saya menulis istri kedua, itu menampilkan curhat istri pertama, curhat istri kedua, curhat suami yang poligami, curhat suami yang pengen poligami dan kemudian gak jadi. Why gitu ya. Kemudian ada yang saya kira kurang mendapatkan ruang, ya, yaitu adalah curhat anak-anak dari istri pertama dan curhat anak-anak dari istri kedua. Kenapa saya menghadirkan buku itu? Saya pengen para ayah sebelum menikah lagi baca dulu, resapi dulu, karena ini keputusan dewasa kadang-kadang sepihak seorang ayah, dan tidak pernah ayah ini biasanya kalaupun bertanya paling kepada istrinya kan, saya mau nikah lagi gitu, dan memang nggak perlu izin gitu kan. Betul. Tapi ya suami yang baik pasti akan nggak mungkin melakukan sesuatu gitu yang istrinya menyakiti istrinya gitu, atau istrinya nggak siap gitu. Dan tidak, mungkin jarang sekali, saya kira mungkin hampir tidak ada laki-laki yang bertanya kepada anak-anaknya, ayah cukup gagah gitu loh untuk berani bahwa mengatakan gitu, ini bukan karena perselingkuhan, tapi karena ayah merasa konsep poligami ini bla 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 gitu ya, dan dia sudah menyiapkan anak-anaknya. Ternyata luka yang dirasakan seorang anak yang ayahnya berselingkuh, kemudian ya kebanyakan saya nggak bilang semua, tapi kalau saat ini rasanya kalau dari curhat yang ada saya bisa menyimpulkan kebanyakan deh gitu, rata-rata itu kayaknya poligami kita masih kurang nih, orang yang poligami benar-benar niatnya karena pengen nolong orang lain, nolong perempuan lain, dan yang dinikahin pun misalnya yang lebih tua atau yang anaknya banyak ya, dan sebagainya. Yang ada biasanya melegitimasi perselingkuhan karena udah selingkuh, udah punya anak gitu kan ya gimana gitu, daripada berzina terus gitu. Ya saya kira memang ini kita butuh banget ya kehadiran para ayah nih untuk itu. Dan saya juga pengen nih buat yang saat ini mungkin ya, saya tidak bermaksud menghakimi, tapi berada dalam dilema diminta menjadi istri kedua atau sekarang sedang menjadi perempuan ya, orang ketiga gitu ya. Baca deh buku Istri Kedua itu, Anda akan surprise gitu ya, bahwa kita mengira gitu ya, itu hanya keputusan kita, hak kita sebagai perempuan. Tapi keputusan menjadi perempuan kedua, menjadi istri kedua, atau perempuan lain itu gitu, itu keputusan yang besar, yang harganya sangat mahal, dan harus dibayar seumur hidup, dan bukan cuma seumur hidup Anda, tapi anak-anak mereka nanti, anak-anak yang dilahirkan istri kedua ini akan ikut menanggung konsekuensinya. Adil nggak itu buat anak-anak kita? Jadi di situ Mbak Asma berusaha untuk menghadirkan semua perspektif gitu ya. Iya. Dan saya juga ya teman-teman yang misalnya yang memang istri kedua pun saya kira nggak akan merasa terhakimi dengan buku Istri Kedua itu, karena bukan itu poinnya. Saya cuma menawarkan pemikiran-pemikiran itu ya. Ya kalau ayah misalnya sudah terlanjur poligami, berarti ayo deh, bukan berarti kemudian makin tidak hadir bagi anak-anak dari istri pertama gitu. Tetap bertanggung jawab ya. Tetap bertanggung jawab. Dan yang menarik adalah karena saya banyak menulis dari pengalaman-pengalaman nyata, seluruh koleksi catatan hati, pokoknya judul Asma Nadia kalau ada catatan hati itu biasanya pengalaman nyata. Jadi pembaca yang curhat. Terus mereka minta, bukan pembaca curhat kemudian saya langsung bikin tulisannya deh gitu ya, gitu langsung mikir dagang gitu, enggak kok. Kebanyakan mereka minta saya. Jadi Bun, tolong dong Bun di ini gitu. Bahkan ada di antara
catatan hati seorang istri itu ada tulisan-tulisan yang saya minta pembaca. Jadi untuk saya percaya menulis itu menyembuhkan. Ya, belakangan saya ikut menggalakkan ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren journaling, journal for healing, ya, karena saya mengajak mereka udah terluka, ngalamin KDRT dan sebagainya, saya tawarin, kamu mau nulis nggak? Jadi dia tulis, dia kirimin untuk catatan hati seorang istri. Ketika dimuat itu semua identitasnya sudah diubah. Jadi kita nggak ingin mempopulerkan aib seseorang ya, atau menyudutkan seseorang. Kita cuma ingin berbagi hikmah. Ini loh kesabaran seorang istri dan sebagainya. Dan ya kadang-kadang kalau yang lain gemes banget sih Mbak dengan catatan hati seorang istri. Kok istri mau-maunya digituin gitu ya? Gitu ya. Nah kalau itu adalah imbas atau adalah efek yang dialami pembaca ketika membaca bukunya, itu yang saya harapkan ada bagi perempuan-perempuan lain yang selama ini merasa kayaknya memang ya udah menjalani aja gitu. Pas baca bisa maki-maki kan, ini bodoh banget sih perempuan, mau sabar seumur hidup dan sebagainya. Tapi ketika nanya, gue juga ternyata masih belum selesai nih gitu dengan persoalan sendiri. Padahal itu berimbas pada anak-anak. Jadi serius banget ya. Tiba-tiba gitu. Berat banget. Oke, aku pengen move on ke ini nih Mbak Asma, kan judul-judul bukunya nih banyak banget pakai nama-nama negara nih, kayak Assalamualaikum Beijing, ini juga Assalamualaikum Baitullah, tadi udah diceritain ya maksudnya apa gitu. Terus ada juga yang jilbab traveler ya, Love Sparks in Korea gitu. Aku kalau saya lihat di media sosialnya Mbak Asma juga emang sering traveling gitu kan. Udah ke berapa negara, inget nggak Mbak? 78 negara, sekitar 580 kota. Wow, itu kayaknya lebih banyak yang udah daripada yang belum. Enggak sih, masih total banyak negara itu sebetulnya kan 200-an something ya, masih lebih banyak sebetulnya. Bucket listnya masih panjang nih Masih Mbak? panjang. Luar biasa. Itu kalau misalnya jalan-jalan tuh emang buat riset untuk buku atau emang ada hobi traveling aja gitu awalnya? Peluang-peluang ini sebetulnya hadir karena saya penulis. Jadi saya ingat tahun 2000-an itu Mas Ahmadun Yosi Hervanda, waktu itu beliau pemret sastra ya untuk satu koran di tanah air ya. Dan dia bilang, Asma Nadia kamu siap-siap ya berkahnya menulis itu, dia bilang itu akan banyak jalan-jalan gitu. Oh ternyata benar, 2001 tuh saya pertama kali traveling ke pertemuan sastrawan Nusantara di Brunei. Jadi kebanyakan undangan-undangan program Writers in Residence. Jadi saya tinggal di Hong Kong selama 1 bulan, 6 bulan di Korea Selatan, kemudian di 1 bulan di Barcelona, 2 pekan di mana gitu ya di Swiss, 81 hari di Iowa International Writing Program. Dan dari jalan-jalan itu biasanya saya udah minta izin suami sih, boleh nggak kemudian saya meneruskan sedikit gitu. Jadi ketika saya diundang ke Eropa, abis itu saya backpacker gitu loh. Pertama ke Eropa itu saya backpacker ke 18 negara, yang kedua itu ke 21 negara gitu. Alhamdulillah dapat izin 1 dari suami, kemudian dapat juga dari anak-anak. Karena ada tempat yang saya nggak bisa kunjungi kalau suami saya berat atau anak-anak belum siap. Menurut saya itu kesalahan saya atau kekurang berhasilan saya karena belum bisa menyiapkan anak-anak sehingga ikhlas misalnya melepas bundanya gitu. Saya pengen misalnya ke Pakistan, dari Pakistan saya tahu bahwa ternyata bikin visa ke Afghanistan tuh cuma sekitar 5 menit gitu kan. Oh iya, harus gitu. lewat situ dulu. Dari Pakistan itu gitu. Tapi begitu ide saya ke Afghanistan saya lontarkan, ternyata anak-anak langsung, "Ma yakin Ma aman ini, jangan dulu deh gini-gini segala macam gitu." Oke, berarti saya harus jangan kesana dulu gitu kan. Itu. Dari situ. Tapi biasanya terus ya orang mikir kan nih kalau Asma Nadia jalan tuh apa nulis mulu gitu ya gitu. Saya tuh enggak, saya kalau jalan bener-bener jalan-jalan gitu. Saya suka motret. Saya suka motret gitu. Jadi biasanya bawa kamera itu bener-bener me time-nya saya gitu. Sekalian kan gitu. Tapi ya sambil saya riset gitu. Dan saya tuh suka traveling tuh yang ada satu teman dari Jilbab Traveler Community juga ya. Salah satu admin, kita baru jalan ke negara-negara stan. Jadi ke Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan. Saya udah pernah ke Uzbek sebelumnya. Tapi artinya nambah 3 negara lah di situ ya sama dia gitu. Dan dia tuh yang gile lo Mbak ya, kata gile lo Mbak ya gitu. Karena bagi dia tuh gini, ternyata lo tuh santai banget ya Mbak, kayak suka nge-grab orang gitu. Terus kita bikin video bareng gitu kan gitu. Jadi kayak ada aku sama pas turun tuh di Uzbek ya.
ketika di Tashkent turun dari stasiun kereta itu gitu, aku ketemu lagi mau bikin minta difotoin, terus ketemu ada muslimah gitu ya, 2 orang lewat gitu. Aku bilang, Mbak sini deh Mbak gitu, kita bikin video ini loh. Mereka seneng aja. Jadi kita video gandengan, kita jalan gitu ya bareng. Sampai ada bahkan oke lah dia bilang, oke lah yang berjilbab, lu gila lu Mbak gitu. Itu ibu-ibu nenek-nenek dari Eropa katanya, orang-orang Jerman, Belanda gitu kan ya. Terus aku bilang, yuk kita jalan bareng ya gini. Maksudnya keberagaman gitu. Dan aku juga pengen mereka melihat bahwa jilbab itu bukan sesuatu yang ditakuti gitu. Betul. Karena aku pernah negur nenek-nenek juga di Brazil gitu ya, di Rio waktu itu gitu. Dan aku cuma nanya stasiun, dia lari loh. Jadi mungkin dia belum pernah lihat yang berjilbab. Nggak biasa. Iya, gitu aku juga nyadar ketika aku di Montenegro, aku backpacker sendirian gitu ya. Itu 3 hari 4 hari di sana tuh aku nggak pernah ngelihat yang pakai jilbab. Bahkan turis juga aku nggak ketemu. Gitu waktu itu ya gitu. Jadi ini bagian, aku pikir bagian, dan mereka ternyata bisa ngobrol gini-gini gitu. Dan ketika saya ngikutin diundang mengikuti program International Writing Program di Iowa, itu tidak satu orang yang menghampiri saya dari di antara penulis yang diundang yang bilang, Nadia, before I met you, I don't think Muslim woman can be happy. Karena dia bukan dari negara yang yang muslimnya banyak ya, dan dia nggak punya sahabat yang muslim. Ternyata kita CS banget, kita bisa bestie banget gitu kan gitu. Itu yang saya pikir, oh ternyata ini nih salah satu hal. Makanya kemudian ada jilbab traveler. Menurut saya ketika saya menulis jilbab traveler Love Sparks in Korea itu, mudah-mudahan ada seri yang lain ya. Saya cuma ingin menegaskan satu, buat teman-teman yang kadang-kadang adik-adik tuh ada yang pakai jilbabnya kan, ada yang mereka memang menemukan, ada yang orang tua atau sekolah atau pesantren gitu kan yang mewajibkan. Jadi mereka perlu waktu untuk berdamai dengan keputusan itu. Saya cuma ingin teman-teman yang berjilbab, adik-adik yang berjilbab, yakin bahwa jilbab itu hanya menutupi kepala kita ya, pakaian ya tubuh kita aja, tapi tidak menutupi akal kita, otak kita. Jadi kamu bisa jadi apa saja, kamu bisa kemana saja gitu kan ya, kamu nggak perlu khawatir. Dan satu hal bahwa dengan berbagai berita yang kadang-kadang giving Islam bad names ya, saya kira kita harus mengakui bahwa muslimah ya dengan jilbabnya ketika dia berada di satu negara yang muslimnya itu minoritas, dia adalah duta, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi Islam. Jadi saya mastiin, saya kadang-kadang bikin open trip dulu ya ketika masih muda, ini sekarang nggak tahu nih ya, bikin open trip, wah ada negara-negara yang menurut saya layak nih sebetulnya di highlight nih. Bosnia itu indah banget, Uzbek itu indah banget, dan ini negara-negara yang tidak hanya keindahan itu bukan cuma tersapa mata, tapi buat yang muslim keindahan itu nyampe ke sini gitu. Uzbek itu ada tempat banyak para wali, banyak para imam ya kan ya, ada nabi juga, iya betul ya. Dan di Uzbek itu juga ada 1 dari 6 Quran pertama, ya kan di dunia, ya Qurannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi saya pengen itu gitu, dan saya pengen teman-teman yang berjilbab ini, kalau saya bikin open trip, kalau saya bikin open trip itu saya akan ngajak mereka untuk kalau memang harus berwudu di kamar mandi, pastikan ketika keluar kamar mandinya bersih, nggak basah, nggak becek-becek. Tujuannya apa? Supaya kalau nanti mereka lihat, oh mereka wudu, oh tapi mereka bersihin juga kok. Jadi yang cleaning service sananya nggak jutek gitu ya. Misalnya ada teman-teman kita muslimah yang wudu kan ngangkat kaki gitu ke wastafel gitu, kan tahu bahwa mereka akan diberesin kok setelah itu gitu. Jadi buat saya hal-hal seperti ini penting gitu. Sopan santun itu penting, dan saya tuh punya, ini cuma mungkin sesuatu yang belum Asma tuliskan ya. Saya tuh punya ketika saya traveling tuh kayak misalnya di Korea, saya menemukan kakak yang sekarang udah dari tahun 2006 ya, tapi terakhir saya 2019 sebelum pandemi saya ke Korea, itu kakak itu masih suaminya masih jemput saya, anak-anaknya dari umur cuma 4 tahun, 6 tahun, sekarang udah gede, udah tinggi-tinggi gitu ya, masih nganggap saya tuh saudara gitu. Kemudian saya punya ayah, orang yang menganggap dirinya ayah Asma Nadia di Prancis, orang Prancis loh, dan dan dia tinggal di Paris ya, Parisian kan kita tahu sendiri ya, seperti apa ya, gitu. Itu seperti itu. Kemudian saya punya ada teman, bahkan saya pernah traveling ya bareng teman yang dia dengan kondisi yang mungkin kalau buat yang muslim, wah itu perkara atau gimana gitu ya, tapi kita pernah jalan bareng ya, dan itu salah satu perjalanan terfun, dan buat saya ya mudah-mudahan lewat saya mereka bisa melihat Islam yang ramah gitu. Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa kita hadirkan. Oke, nah Mbak Asma nih belakangan ini kalau aku intip media sosialnya juga lagi aktif banget nih menyuarakan tentang belaan terhadap Palestina gitu ya. Nah mungkin ini kan memang isu yang lagi hangat banget nih dibicarakan di Indonesia semua orang gitu ya.
Nah, mungkin juga ada beberapa orang yang mereka sebenarnya mendukung gitu, tapi mungkin nggak vokal lah, nggak kemudian di-emphasize di media sosial mereka, tapi ya dalam diam atau melakukan hal-hal yang bisa dilakukan kayak donasi, tapi memang nggak vokal aja gitu. Kalau misalnya Mbak Asma kan emang setiap hari ya pasti ada postingnya ya. Boleh jelasin nggak sih Mbak mungkin untuk menginspirasi teman-teman juga? Apa sih alasannya kenapa kita tuh jangan diem aja tapi juga harus vokal gitu? Asma merasa sebagai apa yang terjadi di Palestina itu sudah kayaknya kita nggak bisa deh nemuin yang lebih jahat lagi daripada itu gitu, lebih zalim lagi daripada itu gitu. Dan kalau kita lihat postingan di mana perempuan-perempuan kita dilecehkan, atau perempuan-perempuan di sana bagaimana mereka ketika mereka, saya ngebayangin mereka nggak punya medical supply ya, nggak punya, ketika mereka haid pun saya nggak kebayangin situasinya seperti apa, ketika mereka melahirkan seperti apa gitu. Apalagi ya Asma juga seorang ibu gitu kan, dan saya yakin perih yang saya rasakan tuh juga dirasakan sama teman-teman, apalagi sesama perempuan ya. Kita tahu bagaimana beratnya melahirkan, bagaimana beratnya bahwa seorang ibu ketika dia melahirkan itu dia kayak berbagi separuh jiwa dia di anak-anak gitu. Lalu terbayangkah ketika separuh jiwa itu kemudian diambil dengan cara yang paling biadab gitu. Saya baru-baru ini melihat seorang ibu yang di sosial media, seorang ibu yang mendekap anaknya yang baru berumur 50 hari gitu. Kayak harusnya kalau kita jadi ibu tuh kita biasa kan memandikan anak-anak kita, memakaikan baju ya yang buat mereka mungkin ke sekolah atau mereka jalan-jalan gitu. Dan saya nggak terbayang gitu bahwa di Palestina mungkin baju yang paling sering akhirnya banyak perempuan, para ibu pakaikan ke anaknya adalah baju terakhirnya mereka gitu, yaitu kain kafan gitu ya. Dan ini buat saya sebetulnya saya merasa saya harus berteriak gitu, bukan sekedar hanya bersuara gitu, karena dan saya juga sebetulnya berharap ya organisasi-organisasi perempuan baik di Indonesia, kemudian organisasi-organisasi yang terkait anak, ya NGO terkait anak gitu. Saya berharap mereka vokal tentang itu gitu. Karena apa gitu? Daripada yang lain Anda gitu. Kalian ini gitu yang paling bisa relate dan paling ngaruh gitu. Terus kenapa nggak bersuara? Kenapa nggak berteriak gitu? Ini gila loh yang terjadi ini, dan 10 bulan dan masih terjadi gitu. Dan saya merasa masih ada yang satu lagi yang bikin saya kenapa saya merasa kayak harus berteriak di media sosial ya terkait Palestina gitu. Kita tahu produk-produk yang harus diboikot. Ya kan? Oke lah, banyak yang misalnya aduh berat nih gini-gini segala macam, atau mungkin ada ya juga ya prasangka baik saya melakukan boikotnya diam-diam gitu. Tapi masih ada kan ternyata show off di media sosial gitu. Jadi malah jadiin dirinya bahan gorengan sendiri gitu kan ya gitu. Tapi yang pedih adalah buat saya nih, itu mungkin orang-orang yang pikiran saya oke lah, pemahaman Islamnya gitu, mungkin baru belajar dan sebagainya, saya nggak banyak menuntut gitu ya. Tapi ketika ada teman-teman, apalagi yang berjilbab, ya para muslimah berjilbab ini, mereka umroh. Dan setelah umroh itu duduk-duduk santai di coffee shop yang itu gitu, tenang, tidak merasa cemas, bersalah atau apa gitu. Saya sakit banget. Maksud saya kayak kok bisa ya gitu. Iya gitu, saya nggak ngerti gitu kok mereka kok bisa ya gitu. Kita bisa tidur tenang, makan dengan enak aja masih ini gitu. Ini masih rela lagi gitu, ngantri untuk dapat potongan diskon gitu, produk-produk yang terafiliasi gitu. Ya sebagai perempuan, khususnya sebagai perempuan loh, perempuan yang bermain perasaan gitu ya, merasakan bahwa itu saudara-saudara perempuan kita loh, itu ibu-ibu kita, itu anak-anak kita gitu. Dan how could you gitu? Kok bisa? Maaf jadi. Gak apa sih, ini masuk aja. Jadi cengeng, maaf ya, makasih Mas. Makasih. Iya gitu. Jadi kenapa Asma merasa Asma harus ya? Karena banyak ya Asma nggak ada apa-apanya. Ada teman-teman lain yang Masya Allah ya sangat amat vokal, sangat amat berkomitmen gitu ya dibandingkan Asma gitu. Dan saya rasa kami yang sudah bersuara ya, netizen yang juga sudah bersuara itu udah banyak banget gitu. Tapi tetap aja gitu ketidakpedulian itu gitu. Kita harusnya bersyukur loh bahwa
yang terjadi di sana kan bisa aja terjadi di mana-mana gitu ya, termasuk misalnya nauzubillah min zalik gitu ya. Dan harusnya kita bersyukur gitu, dan bentuk syukur itu paling enggak kita bersamailah Palestina. Dan orang-orang Palestina itu saya dapat kabar dari Mas Hussein Gaza ya, dia bilang waktu kita kemarin preskon film Gaza yang sekarang lagi diputar, mudah-mudahan teman-teman nanti berkenan menonton, dan kalau ingin membantu nonton di hari pertama, karena jumlah penonton di hari pertama itu bisa membuka layar. Niatnya film ini dibuat untuk menjadi mesin sedekah. Dulu lewat film Haya 1 kita pernah menyumbang 2,7 miliar hanya dengan 750.000 penonton. Bayangkan kalau kita bisa mendapat penonton 1 juta, 1,5 juta, kita bisa menyumbang lebih banyak, dan itu transparan. Jadi lewat 7 NGO waktu itu. Nah, niatnya adalah film Gaza ini mudah-mudahan 40% dari profitnya akan kita peruntukkan untuk Palestina. Dan kuncinya kalau pengen membersamai dan sukses, beli tiket di hari pertama. Kalau nggak sempat nonton, ya paling nggak beli tiketnya online gitu ya. Tapi upaya kita mendukung karena hari pertama tuh. Jadi iya, saya merasa kita yang sudah dan Mas Hussein Gaza bilang gitu, mereka tuh orang Palestina itu sangat cinta dengan orang Indonesia. Jadi kalau dia naik angkot ketahuan orang Indonesia, nggak dikasih bayar. Dia beli apa gitu di pasar gitu, orang Indonesia suruh bawa gitu. Dan saya juga pernah dapat cerita, ini yang Muslim ya, orang Palestina tuh baik-baik banget gitu loh, Sherry. Jadi ada teman saya pengarang, dan dia bahkan Hindu, dia nyampe ke Gaza. Nyampe ke Gaza, dan dia bilang, Nadia, saya nggak habis pikir betapa murah hatinya, betapa dermawannya orang Palestina, dan mereka dalam keadaan berkekurangan. Itu kalau ada tamu tuh nggak mungkin dibiarin di luar. Kalau mereka ngeliat orang asli tuh dibawa, diajak makan malam, dimasakin apa yang mereka bisa. Jadi mereka sangat memuliakan tamu gitu. Jadi buat saya ya, buat teman-teman yang saat ini mungkin masih, aduh berat ya, kayaknya make up saya nih atau skincare ya udah tergantung banget sama itu gitu. This is the time sih sebetulnya untuk cari replacement. Dan gimana ya perasaannya kita pakai sesuatu yang bayangan itu darah anak-anak Palestina gitu kan ya. Kita pakai sepatu keren buat prestis lo gitu, atau tas misalnya gitu, atau jaket atau apa gitu. Tapi bisa kan itu nggak membuat, kalau kita nggak pakai atau nggak makan minum itu kita nggak mati gitu. Jadi di sana udah separah ini, ayolah gitu kita paling nggak kita bersamai. Dan ternyata itu berarti buat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Jadi ketika mereka ternyata sampai nih isu tentang film Gaza, saya di DM ya, nggak cuma satu orang yang mereka juga komen, mereka bilang kami melihat apa yang Anda coba lakukan, terus kemudian tentang film, dan mereka bilang terima kasih ya sudah berbuat sesuatu gitu untuk kami gitu. Yang saya tuh langsung nangis karena apa sih gitu, kita bikin film ini atau tidak gitu, ya kezoliman di sana kita nggak bisa hentikan gitu. Anak-anak tetap meninggal, syahid ya, anak-anak diburu, dan setiap hari itu lebih dari 10 anak-anak Palestina kehilangan tangan atau kehilangan kaki. Saya bahkan melihat ada anak yang kehilangan 2 tangan dan 1 kaki dalam satu waktu gitu. Dan ayolah nih para ibu gitu ya, bahkan tugas kita sebetulnya kan mendidik anak-anak kita kan akan apa yang terjadi, supaya mereka bukan buat Palestinanya loh, tapi buat anak itu sendiri gitu, bahwa kalau nanti mereka jadi pemimpin, mereka jadi pemimpin yang punya hati. Kalau mereka jadi pemimpin, mereka jadi pemimpin yang peduli, yang berempati, jadi bisa jadi pemimpin yang baik gitu. Dan dari sekarang harusnya kalau bunda-bundanya nggak boikot, gimana anak-anaknya? Kebayang. Jadi jangan menyumbang, membeli produk-produk terafiliasi berarti menyumbang peluru, menyumbang bom. Kalau Anda berpikir bahwa cuma satu ini, cuma saya, biasanya nggak akan nyampe ke sana. Biasanya yang cuma satu ini. Nah, kalau Anda bisa berpikir begitu, yang lain juga bisa berpikir begitu. Kalau misalnya ada 1 orang yang mikir gitu, berarti setidaknya masih ada 1000 orang yang mikir hal yang sama. Itu Sherry. Oke, mungkin buat film Gaza boleh diceritain agak lebih rinci nggak Mbak? Itu filmnya tentang apa? Jadi film Gaza ini adalah film kelima yang Asma ikut dalam jajaran produser. Ini PH-nya PH kecil, tapi doakan mudah-mudahan nanti besar atau gede pahalanya di sisi Allah ya. Jadi perorangan, jadi ada di jajaran produser itu selain Asma ada Oki Stiana Dewi, ada Mas Rio suaminya, ada Jasis Arimba sutradaranya, kemudian ada Bunda Helvitiana Rosa, ada Ustadz Erik Yusuf, ada Pak Imam Sabtono. Biasa urusan keuangan tuh Pak Imam, mantan dirut soalnya kan ya, dirut bank. Nah jadi
dari proyek film dulu ada 212 The Power of Love, ada Haya 1, Haya 2, Haya 3. Kami memang tidak menyentuh ranah politik. Ya, bahkan 212 dulu dikirakan akan gimana. Oh, bahkan nama yang terkait aja kita nggak spill kok di situ gitu. Karena tujuannya memang kita pengen film ini jadi edukasi, jadi apa ya, menghibur jelas pasti gitu. Makanya di film Gaza ini kita melibatkan 2 komika. Jadi ada Anyun Cadel sama ada Rafa Rianti. Itu ya Allah, di set lucu banget ya. Ya, jadi tetap menghibur insya Allah gitu, tapi juga kita ingin bisa menyampaikan hal-hal ya terkait Palestina itu lebih intim gitu ya, karena biasanya kan orang kalau ke bioskop tuh udah siap ya, udah siap nonton ya, siap layar dimatiin, siap mencerna, gitu siap fokus ya, dan inginnya ini juga bisa meringankan apa ya, tugas mungkin bapak atau ayah bunda yang harus mengedukasi anak tentang Palestina gimana sih caranya gitu ya, langsung diajak aja. Dan kalau Asma, Bunda Helvi, ini kan bunda-bunda, ada Bunda Oki Stiana Dewi juga yang di jajaran produser, insya Allah filmnya aman untuk semua umur. Cuma memang kalau film Indonesia, kecuali dari Disney ya atau dari Marvel ya, biasanya dapatnya tetap 13 tahun ke atas gitu ya. Itu kita juga bingung tuh kenapa, padahal yang di sana kan ada adegan kissing ya, French kiss lagi kan, tapi masih bisa seumur hidup. Masih bisa seumur hidup, masih bisa seluruh usia gitu. Nah jadi insya Allah filmnya aman. Ceritanya tentang satu anak yang diberi nama Gaza. Jadi anak ini adalah Gaza ini adalah anak relawan Indonesia yang memberikan menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan lewat NGO Indonesia. Terus terluka ketika di sana gitu ya, balik gitu, dan akhirnya bapaknya ini meninggal. Gitu. Jadi ada pelajaran kehilangan di situ yang mudah-mudahan menguatkan anak-anak yatim atau anak-anak yatim atau piatu kita gitu. Dan kemudian ya konfliknya tentang Gaza. Tapi sebetulnya Gaza ini simbol nggak sih gitu? Karena ada kemudian yang ingin merampas Gaza, ada yang ini gitu, dan kita melampirkan gitu. Jadi dibikin ada apa ya? Seakan-akan cerita drama gitu ya, dan anak-anak mungkin akan menikmati itu sebagai cerita ya drama gitu. Karena ya. Sudah dibungkus gitu ya. Tapi pesan-pesan terkait terkait kondisi di sana gitu. Kayak misalnya kan orang bilang kayak ini gimana sih gitu. Israel itu kok marahnya sama orang Palestina sih? Harusnya bukan sama ini ya, sama yang bangsa lain ya gitu. Yang sekarang justru bangsa itu malah mensupport gitu. Ini kayak kacang lupa kulit gitu kan. Nah jadi ya itu gitu, dan termasuk ya bahwa jasa Palestina buat kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kita menjadi, selain isu kemanusiaan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak lupa akan sejarah. Gitu. Rencana tayangnya udah ada belum sih, Mbak? Nah belum ya. Tapi yang jelas film ini yang bermain itu kita diperkuat sama Cut Syifa ya, dan ini adalah film layar lebar perdana buat dia yang dijuluki orang-orang kayak ratu sinetron. Iya benar. Sinetronnya hits banget ya. Dan fansnya itu ini banget, FOMO banget. Iya benar. Jadi mereka ngirim food truck, udah kayak ngerasa berada di lokasi syuting drama Korea. Iya udah kayak itu kulturnya Korea tuh. Iya mereka kirim food truck ya, mereka rajin. Wah kalau live aja bisa banyak banget gitu. Kemudian ada ini juga film perdananya Aryani Fitria dan suaminya Doni Michael. Kemudian juga ini yang lain ya tadi Rafa Rianti, ada Hussein Altas ya, Hussein Idol ya. Tapi dia bilang dia nggak nyanyi nih di sini gitu. Mau pakainya nama. Kemudian ada Adin, masih ada Fauzi Badila, Meda Safira, ada Oki Stiana Dewi gitu ya. Dan ada banyak pemain-pemain yang lain. Ya ada Oka Pratama juga. Siapa lagi ya? Ada yang belum disebut ya, ntar marah lagi. Janganlah. Nggak marah ya. Insya Allah yang umum sudah tersebut ya. Ada Andi Boim juga. Jadi lewat film ini kalau ngelihat susunan pemain tuh kelihatan sih bahwa ini akan main di drama. Yang pengen nangis ya, biasa ibu-ibu kan kalau nonton film pengen nangis ya. Yang dicari itu. Insya Allah nangis dramanya. Nih. Ya Insya Allah nangis di sini ya. Kalau udah judulnya Gaza terus nggak nangis kayaknya gimana ya gitu. Insya Allah bisa nangis di sini. Tapi yang juga pengen terhibur, yang juga pengen oke nih gue pengen boykot tapi gue belum mendapatkan alasan atau reason yang tepat nih gitu. Kali ya abis nonton film ini mereka bisa mereka bisa ternyata gini gitu. Oke, nah itu ya teman-teman Stylovers, jangan lupa nanti kalau misalnya udah tayang di bioskop usahakan untuk nonton di hari pertama ya Mbak ya. Jadi follow aja @filmgaza dan
Asma juga sangat berterima kasih kalau misalnya ada teman-teman yang bersedia untuk menjadi relawan ini ya, sedekah status. Betul. Jadi ambil aja ya Iya. status-status di Oh film iya, Gaza. tinggal di repost juga Iya, boleh ya. karena memang sejujurnya sebagai PH dengan keterbatasan dana, yang jujur sampai sekarang aja kita masih mikir nih nyelesain film nih dananya masih kurang ya, masih kurangnya banyak ya. Sambil belum mikir, dijalanin ya, Mbak belum ya. mikir promo dan sebagainya. Iya, Tapi nggak apa-apa, kita memang buat film dari film pertama sampai film kelima emang selalu isu pertama itu kita mulai dengan apa yang ada. Kameramen kita jual mobil 500 juta buat modal awal gitu kan ya gitu. Tapi kita percaya bahwa insya Allah Allah membersamai niat baik, jadi doakan kami. Amin. Oke. What's next nih buat Mbak Asma selain film Gaza? Selain Kalau film yang boleh Gaza, di-spill. yang boleh di-spill, oh saya ikut main di film Gaza. Oh. Tapi ini itu bukan, akan ini sangat mentang-mentang ibu dinantikan. produser, enggak. Jujurnya awalnya saya malah nggak tahu saya main Iya, di situ iya, gitu ya. Terus Mbak Helvi yang bilang, "Dek udah baca skenario belum?" Belum. Kenapa? Skenario awal yang buat kan Mas Jasis Arimba sama Hayati kan. Itu sutradara kayaknya lagi ini Mas Jasis lagi ngambil hati lo nih katanya gitu. Makanya ada satu scene nih, scene panjang gitu ya buat Asma Nadia. Saya bilang, masa sih gitu. Tapi ternyata ketika saya baca, saya rasa dan kita ngobrol ya sama saya ngobrol dengan teman-teman yang lain, gimana nih gitu. Mereka bilang enggak kok, ini bukan tempelan, ini bukan sekedar ngambil hati, tapi memang bagian dari satu bangunan utuh gitu. Jadi saya di situ berperan sebagai Asma Nadia gitu ya. Dan yang diceritakan adalah saya pernah dengan Fauzi Badila, dengan Mas Jasis Arimba, dengan teman Jilbab Traveler, kita ke Libanon. Jadi ke-8 dari 12 kamp pengungsian Palestina di Libanon. Dan perjalanan itu kemudian kita buat film dokumenter yang niatnya ini insya Allah silakan nanti kalau mau dipakai sama teman-teman NGO untuk galang dana baik bagi pengungsi maupun bagi saudara-saudara kita yang di Palestina gitu. Dan jadi untuk membangun itu, insya Allah film dokumenternya ini layak tayang, maksudnya bisa ditayangkan di XX1. Jadi memang secara kualitas penyelesaian juga post produksinya insya Allah layak ya, bagus gitu. Dan ini insya Allah akan ditayangkan perdana rencananya 7 Oktober. Meskipun kita berharap ya bahwa 7 Oktober udah berhenti dong gitu ya, pembantaian di sana gitu. Segera gitu. Jadi karena dalam rangka itu, jadi bagian utuh cerita nih gitu, bahwa ada isu pengungsi, ada isu ini gitu itu. Gitu. Oke, kalau gitu nggak sabar menantikan film Gaza dan juga nanti karya-karya berikutnya dari Mbak Asma juga. Amin. Nah teman-teman Style Lovers yang udah baca buku-buku Mbak Asma pastinya udah banyak nih ya yang dibaca, boleh dong komen. Selain kalian juga jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel YouTube Style Indonesia ya, tapi juga boleh dong komen buku mana yang jadi favorit kalian dan juga alasannya kenapa. Nanti komentar yang terbaik kita akan pilih bisa mendapatkan hadiah buku bestseller dari Mbak Asma Nadia. Dan akan saya tanda tangan. Iya, tuh. Jadi personal nih. Iya, personal banget tuh. Yang namanya penggemar ya kan, mau udah punya juga pasti pengen punya lagi kalau ada tanda tangannya ya. Jadi teman-teman Stylevers boleh ya kalau misalnya ada yang udah baca gitu, pasti banyak kan. Pilih salah satu mana yang kalian favorit banget, alasannya kenapa, nanti bakalan dikirimin buku bestseller Mbak Asma Nadia dengan tanda tangan. Dan jadi makasih banyak sudah mengundang Asma ke sini ya, buat semua nih produser. Makasih sudah memberi Asma ruang untuk sharing banyak hal termasuk terkait Palestina. Dan buat teman-teman mungkin yang merasa misalnya dialog ini sampai juga apa yang Asma sampaikan ke teman-teman, khususnya tadi terkait film Gaza atau terkait isu-isu Palestina gitu ya. Mudah-mudahan berkenan sharing video ini supaya siapa tahu gitu. Kalau ini bisa mengetuk rekan-rekan gitu ya, bisa juga nanti jadi rekan-rekan jadi perpanjangan tangan untuk teman-teman yang saat ini masih galau gitu, pengen boikot nggak sih. Dan boikot itu ini kan kita ini kan dengan buy cut sebetulnya. Jadi dengan boikot itu kita buy produk-produk lokal. Buy produk-produk lokal, buy produk-produk lokal ya, jadi menghidupkan UMKM kita, dan kita udah banyak banget sebetulnya alternatif ya. Dan kemudian cut produk-produk yang terafiliasi. Dan juga buat teman-teman Stylovers yang mungkin masih kurang referensinya nih, butuh rekomendasi nih, entah itu pengganti tadi ya, pengganti skincare atau tas, baju, sepatu segala macam, boleh banget cek di website ataupun YouTube-nya Style Indonesia, karena kita tuh punya banyak banget rekomendasi brand-brand lokal ya, Stylovers. Dan ini yang Asma juga sekarang kalau Asma lagi di jalan gitu ya, lagi nggak ada koneksi internet segala macam, saya mau coba ngecek nih, misalnya di bandara gitu ya, ini ada apa? Ini sebetulnya produknya ini nggak sih terafiliasi? Ya, ada aplikasi namanya Notengs. Oh, oke. Ini yang membuat setahu saya orang Palestina.
Oh, oke. gitu dan cukup lengkap gitu. Jadi Kalau nggak kalau salah itu dikategoriin gitu ya? iya, jadi misalnya ini memang terafiliasi, Iya, no thanks gitu kan ya. heeh. Tapi kalau misalnya belum, mereka akan bilang untuk produk ini belum Masih ada aman, catatan, ya masih gitu. aman. Oke, itu bisa Styleverse coba juga ya aplikasi.